Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Tatsumaki yang akan memulai pertempurannya melawan Gyoro, sang penasihat dari Asosiasi Monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 114,5 yang bersumber dari forum Reddit. Dan buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 114,5 ini giliran Amaimas yang harus berhadapan dengan salah satu eksekutif Asosiasi Monster. Namun di luar dugaan hal yang mengejutkan terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan seorang profesor laboratorium yang terkejut dengan kedatangan Amaimas. Namun tanpa pikir panjang, pahlawan artis idola itu langsung menghabisi si profesor tanpa ampun. Kedatangan Amaimas yang berhasil menemukan laboratorium itu dikarenakan sebelumnya pahlawan kelas A tersebut mendapatkan informasi dari Cal Emperor jika ada seorang insinyur yang bergabung dengan Asosiasi Monster. Namun Amaimas penasaran, apakah benar lab yang ia datangi ini adalah satu-satunya laboratorium yang Asosiasi Monster miliki? Sambil melihat alat komunikasi yang ia bawa, Amaimas mengingat instruksi sebelumnya jika ada satu bocah lagi yang disandra dan sedang membutuhkan pertolongan. Setelah ini, pahlawan kelas A itu akan segera berpindah lokasi dan menyelamatkan sandera tersebut. Selain itu, jika semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu, pahlawan artis idola itu berencana mengatur ulang beberapa jadwal dari sesi pemotretan yang sudah ia sepakati dengan banyak pihak. Setelah melihat area laboratorium lebih seksama, Amaimas terkejut melihat sesuatu yang sepertinya terlihat aneh. Dia bertanya kepada kepala monster yang ia bawa itu, apa yang dikerjakan oleh dua mesin besar yang berada di depan pahlawan kelas A tersebut. Si monster yang sudah tidak berdaya itu meminta Amaimas untuk membunuhnya saja. Namun pahlawan artis tersebut menawari monster itu, jika dia mau bercerita maka Amaimas akan melepaskannya nanti. Akhirnya monster itu mau bercerita jika dua perangkat besar itu adalah mesin untuk mengolah sel monster yang dipanen dari tubuh raja mereka, yaitu Tuan Orochi. Dengan mengonsumsi sel monster itu dapat membuat manusia memiliki kekuatan yang sangat besar dan merubah mereka menjadi monster. Amaimas tidak menyangka jika dia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri wujud dari sel monster yang dibicarakan banyak orang sebelumnya. Amaimas merasa penasaran, bagaimana jika dia memusnahkan sel monster yang ada di hadapannya itu? Hal tersebut diibaratkan seperti dia telah berani menantang dan ingin memusnahkan si raja monster Orochi saja. Setelah itu, secara mengejutkan, Amaimas malah melompat dan menghancurkan kedua mesin pensuplai sel monster tersebut dengan pukulannya. Tidak sampai di situ saja, Amaimas juga menghancurkan seluruh laboratorium milik Asosiasi Monster itu tanpa ada yang tersisa. Lalu dengan cepat, pahlawan artis tersebut keluar dari ruangan itu dan berjalan keluar menyusuri lorong, sambil diiringi ledakan besar laboratorium yang berada di belakangnya. Si kepala monster yang mendengar Amaimas ingin mengalahkan tuan mereka Orochi tertawa, karena hal tersebut tidak akan bisa pahlawan kelas A itu lakukan. Bahkan menurut si monster, Amaimas tidak akan bisa menghadapi salah satu eksekutif yang Asosiasi Monster miliki. Namun sambil percaya diri, Amaimas berkata jika dia sama sekali tidak merasa khawatir, karena tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya, dia akan selalu menang, mengalahkan mereka dengan keindahan dan paras tampan yang pahlawan kelas A itu miliki. Amaimas menegaskan jika tidak ada satupun yang dia takutkan saat melakukan misi penyerangan ini. Akan tetapi, tiba-tiba pahlawan artis itu merasa jika ada sesuatu yang berada di sampingnya. Sontak saja, Amaimas langsung terkejut dan memasang kuda-kuda untuk bertahan. Ternyata di sebelah artis idola itu ada beberapa lapis cermin yang berukuran besar dan luas. Setelah melihat wajahnya lebih lama, Amaimas mulai merasa tenang kembali. Bahkan pahlawan kelas A itu sempat bergaya dengan beberapa pose di depan cermin tersebut. Hal itu membuat si monster yang kepalanya selalu dibekang oleh Amaimas sampai merasa sebal dengan kondisinya sekarang ini. Sambil senyum-senyum dan mengagumi ketampanannya sendiri di depan cermin, Amaimas berkata jujur jika dia barusan sempat merasa takut sebentar. Bahkan kejadian barusan membuat si monster jadi merasa terkecoh dengan apa yang terjadi. Pahlawan artis itu cukup lama berdiri di depan cermin.
Dia sempat menata rambutnya agar terlihat lebih indah. Hal itu membuat kepala monster yang selalu Amaimas bawa sempat terheran-heran. Seakan pahlawan tersebut tidak buru-buru menyelesaikan misi yang dia jalani. Karena jengkel dengan aksi dari Amaimas, si monster juga bercerita jika dia pernah mendengar rumor kalau pahlawan kelas A itu adalah seorang yang narsis dan mengerikan. Namun Amaimas menanggapinya dengan santai dan masih saja menata rambutnya itu. Menurutnya sebagai pahlawan idola, setiap gerakan yang dia keluarkan harus selalu indah untuk dipandang. Saat Amaimas yang masih menata rambutnya itu, secara mengejutkan muncul sesosok monster besar dan tersenyum mengerikan di belakangnya. Sontak saja dengan sigap pahlawan artis itu langsung melemparkan kepala monster yang ia pegang dan menghancurkan cermin besar yang ada di hadapannya itu. Saking ketakutannya, Amaimas sampai memanjat ujung dinding cermin di belakangnya dan berusaha untuk menjaga jarak dengan monster yang ada di hadapannya itu. Si monster besar itu bertanya, kenapa Amaimas bertingkah buruk seperti layaknya kotoran ayam? Padahal dia harusnya juga tahu sendiri jika di sini adalah markas asosiasi monster berada. Namun semakin lama melihat wujud si monster, pahlawan kelas A itu malah semakin berkeringat ketakutan. Dalam benaknya, Amaimas merasa jika sekarang ini adalah momen terburuk dari yang terburuk yang pernah dia alami selama menjadi seorang pahlawan. Lalu tanpa ampun monster tersebut menendang Amaimas dengan sangat keras, membuat artis idola itu terlempar dan menghancurkan banyak cermin di belakangnya. Meski begitu, Amaimas mampu bertahan dan menjaga kuda-kudanya. Akan tetapi dalam benaknya, pahlawan artis idola itu menyadari jika kali ini dia tidak akan bisa menang melawan monster yang ada di hadapannya sekarang. Sambil berjalan mendekati Amaimas, monster itu berkata jika dia mengetahui pahlawan artis idola tersebut. Si monster mengaku jika Amaimas adalah tipe pahlawan yang paling dia benci. Menurut si monster, mereka berdua sama-sama membuat para gadis berteriak histeris. Namun cara mereka lah yang membedakan teriakan tersebut. Sambil tersenyum dan penuh hasrat untuk membunuh pahlawan kelas A itu, si monster berkata jika seberapa bagus penampilan dan cara Amaimas bertarung, itu semua akan dia hancurkan dengan kenyataan yang akan terjadi setelah ini. Ternyata monster yang menyerang pahlawan artis idola itu adalah salah satu eksekutif dari asosiasi monster, memiliki level bencana naga bernama Father Ugly. Saking jeleknya wajah yang monster itu miliki, sampai membuatnya amat sangat membenci pahlawan artis idola tersebut. Setelah itu, Father Ugly menyerang Amaimas dengan pukulannya secara bertubi-tubi. Namun pahlawan artis tersebut tidak bertahan dan menerima pukulan itu tepat di wajahnya dengan sangat telak. Si monster kembali bertanya kepada pahlawan itu, kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Setelah ini, Father Ugly mengancam akan memukul wajah Amaimas sampai dia nantinya memiliki wajah sejelek yang monster itu miliki. Dengan begitu, si monster akan membiarkan pahlawan kelas A itu mengagumi wajah jeleknya sendiri yang telah hancur di depan cermin untuk waktu yang lama. Kayaknya monster satu ini tuh benar-benar kebalikan dari Amaimas ya guys. Amaimas yang berdiri ketakutan dan sambil berkeringat itu masih belum beranjak dari tempat ia berada. Dalam benaknya dia merasa jika eksekutif asosiasi monster satu ini benar-benar kuat. Amaimas menyadari jika monster itu adalah jenis dari tipe monster buruk rupa. Monster buruk atau monster buruk rupa adalah salah satu monster langka. Jenis monster itu tercipta ketika seseorang yang buruk rupa menemukan berbagai macam masalah dalam kehidupan sosial akibat dari wajahnya yang jelek, dan dia memendam benih kebencian itu yang amat sangat dalam, sehingga hatinya termakan oleh kegelapan. Kekuatannya menjadi monster dipengaruhi oleh besarnya rasa kebencian yang pernah dia rasakan. Pahlawan artis tersebut masih berdiri ketakutan dan belum bergerak sama sekali. Dalam benaknya, Amaimas menyadari jika rasa takut yang dia alami ini karena dia tidak bisa bergerak saat melihat sesuatu yang amat sangat buruk rupa di hadapannya. Jadi bisa dibilang itu adalah kelemahan dari Amaimas ya guys. Kalau dia melihat sesuatu yang buruk, maka dia tidak bisa bergerak. Simpelnya seperti itulah. Kali ini, pahlawan artis idola itu benar-benar bertemu dengan monster yang memiliki perbedaan nasib 180 derajat dengannya. Mampukah pahlawan kelas A tersebut bertahan dari setiap serangan yang eksekutif asosiasi monster itu lancarkan? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 114,5 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 114,5 yang ending scene-nya memperlihatkan Amaimas yang ketakutan berhadapan dengan Father Ugly, salah satu dari eksekutif asosiasi monster yang wujudnya amat sangat buruk rupa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.